Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Irma. Selamat siang Pak Baim. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Perkenalkan Pak, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Kelapa. Nama saya Irma Yusrika. Dalam hal ini saya ingin sedikit bertanya-tanya terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kira-kira ada waktunya Pak? Baik, silakan. Oke. Baik Pak, yang pertama saya mau tanya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu Irma. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi sekolah, biasanya saya ketika bertemu dengan suatu kasus baik itu siswa ataupun dewan guru atau staf yang lainnya, saya lebih ke pendekatan secara personal. Jadi saya panggil, nanti saya dengarkan permasalahannya apa, kendala-kendala jika memang itu berkaitan dengan sekolah dan segala macamnya. Dari situ nanti saya bisa memutuskan bahwa ini masuk ke dilema etika, di mana ada yang, kalau dilema etika ini ada dua sisi yang benar ya, dari sisi satu dan sisi duanya. Yang satu lagi apakah dia masuk ke dalam seperti itu, nanti diputuskan seperti apa dengan solusinya. Jadi lebih kepada pendekatan personal seperti itu ya. Baik, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Pak Baim menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, nah tadi yang saya sebutkan di awal bahwa setelah kami ngobrol secara personal dengan yang bersangkutan, didapatkanlah oh ternyata ini masuk ke dilema etika ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Saya lebih ke bagaimana melakukan pendekatan secara kepedulian ya. Jadi kita lihat bagaimana dari sisi beliau baik, dari sisi sekolah juga, karena kepentingannya pasti seperti itu ya. Kasusnya itu biasanya berkaitan dengan hubungannya dengan kegiatan di sekolah, tanggung jawab beliau sebagai guru atau mungkin tanggung jawab siswa sebagai pelajar, dan juga biasanya berbenturan dengan kepentingan pribadi atau keluarga gitu. Nah, jadi pengambilan keputusannya nanti bagaimana kita nyari solusi tengah, secara keluarganya baik, untuk tanggung jawab di sekolah juga bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, jadi dengan cara mengambil solusi tengah itu. Iya, betul. Betul ya, saya bijaksana sekali Bapak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa ini Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Kalau kita bicara tentang prosedur dalam mengambil keputusan, sebelum saya memutuskan bahwa tadi kan saya sebutkan kemudian ambil yang bagian tengah ya, kita ambil solusi terbaik dari semua permasalahan. Saya biasanya pertama tadi saya bilang saya pengambilan secara personal, kami ngobrol empat mata. Setelah itu mungkin tidak bisa diputuskan secara langsung, jadi saya mencari referensi atau mencari solusi lah, penemuan solusinya bersama. Saya di sini alhamdulillah kami ada guru senior, jadi saya juga melibatkan guru senior, dan juga saya ada atasan saya kalau untuk terkait ini pengawas sekolah, biasanya juga saya bawa ke beliau untuk menemukan solusi. Jadi ada beberapa yang terlibat dalam keputusannya ya? Jadi tidak langsung dari Bapak sendiri. Lalu hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya pikir pendekatan secara personal itu satu, itu penting. Ya, ngobrol istilahnya kita face to face dengan langsung dengan pelakunya. Kita maaf menyebutnya pelaku ya, atau pelaku lah kita sebutnya. Terus tadi berkoordinasi dengan beberapa pihak, yaitu mungkin kalau di dalam yang guru senior tadi sama dengan atasan pengawas tadi. Saya pikir itu menjadi poin penting dalam menemukan solusi. Baik Pak, berikutnya nih ada lagi yang saya tanyakan. Hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar?
Nah, begini kami karena tadi saya bilang ini kan biasanya yang paling sering itu adalah berbenturan antara kepentingan orang banyak dengan kepentingan keluarga yang dimana satu maksudnya seperti ini, sebagai guru dia punya tanggung jawab di sekolah untuk menjadi pendidik, tapi dia juga punya kepentingan di luar bersama keluarganya. Nah yang seperti ini kadang-kadang jika bertemu dengan guru yang lebih mementingkan kepentingan dia pribadi dengan keluarganya, itu sebenarnya agak sulit. Dalam menemukan solusi secara cepat itu biasanya agak sulit ketika guru tersebut lebih ke condongnya lebih ke keluarga, jadi tidak memikirkan tugas dia, kira-kira seperti itulah, dia lebih memikirkan keluarga. Itu biasanya agak sulit untuk menemukan solusi. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ilmu etika ini, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya yang seperti apa yang dijalankan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa biasanya saya tidak langsung serta-merta pada hari itu. Jadi ketika bertemu dengan kasus-kasus ini saya panggil ya, cepat langsung bisa lebih cepat lebih baik karena kasus tersebut saya panggil. Namun tidak hari itu biasanya, karena tadi setelah saya ngobrol banyak dengan yang bersangkutan, ditemukanlah ternyata masalahnya seperti ini gitu ya. Saya komunikasi dulu dengan yang saya bilang tadi, guru senior, nanti kan saya dengar bagaimana pendapat beliau, terus juga saya juga berkomunikasi dengan pengawas. Mungkin kalau tidak bisa secara langsung saya biasa via telepon ke pengawas. Dari hasilnya nanti ya istilahnya mungkin tidak pada saat itu, namun besok atau lusanya itu langsung saya panggil lagi yang bersangkutan untuk berbicara dengan solusi lah. Jadi tidak selesai pada saat itu ya Pak? Iya benar, tidak selesai pada hari itu juga. Jadi itu pakai ada jadwalnya atau gimana Pak? Kalau jadwal tertulis saya biasanya tidak pernah, namun karena tadi kan saya betul ngobrol dengan guru senior dan pengawas tadi, bisa memerlukan 1-2 hari lah gitu ya. Tapi itu tidak terjadwal, maksudnya saya tulis itu tidak saya tulis. Jadi ketika saya sudah ketemu dengan solusinya, baru saya juga kembali. Solusi yang ada bermasalah saja Pak ya? Oh iya. Baik Pak. Selanjutnya ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar Anda? Guru senior dengan atasan saya yang pengawas tadi saya pikir menjadi faktor cukup penting lah dalam saya mengambil keputusan atau menemukan solusi dari beberapa kasus yang menjadi di sekolah. Jadi guru senior sama pengawas? Sama pengawas sekolah. Maka Bapak? Ya itu tadi, kalau guru senior yang pertama karena yang bersangkutan kan istilahnya sudah lebih lama dari saya ya. Jadi saya bilang sini dan saya anggap bahwa insya Allah solusi-solusi yang dikeluarkan itu baik. Dan juga kalau untuk pengawas, ya tadi saya bilang karena dia atasan saya yang dekat, dan biasanya juga seperti itu, saya lebih menghargai dalam mereka memberikan solusinya. Ya, jadi di sini ada guru senior Pak? Ada. Ada berapa? Baik Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, untuk Bapak nih pembelajarannya yang bisa dipetik dari keputusan dalam mengambil keputusan itu seperti apa Bapak? Dalam memutuskan dilema kita ini, kalau dari saya itu kita ambil solusi tenang itu sangat baik. Dan artian kalau kita terlalu condong dengan memaksakan ke kan tadi saya bilang tugas kita sebagai pendidik, tugas kita yang sering berbenturan itu ya, tugas kita sebagai keluarga. Nah, kalau kita lebih condong ke salah satunya, itu jelas tidak akan bertemu. Jadi kalau saya sih lebih bagaimana menemukan jalan tengahnya, di mana tugas kita sebagai pendidik bisa jalan,
kewajiban kita sebagai entah itu kepala keluarga, entah itu sebagai ibu rumah tangga, itu juga tetap bisa berjalan. Jadi berdasarkan apa itu Pak kalau misalnya paradigmanya itu? Kalau ngomong Kasihan lebih ke rasa kasihan kali ya, kasihan dan kepedulian. Iya. Oh, ada yang lain Pak, kasus yang lebih ini agak lebih menjadi dilema selain keluarga dan pekerjaan. Kalau yang sering terjadi di sekolah saya itu lebih ke yang kebetulan dengan keluarga entah itu karena kesibukan ngurusi anak, ada juga yang suaminya jauh gitu ya, suaminya jauh, dan juga intinya gitulah, intinya lebih ke masalah keluarga yang membuat jadi terkadang ada tugas-tugas sebagai pendidik itu agak terkendalai. Baik Pak Baim, saya rasa ini sudah cukup ya Pak ya pertanyaannya. Alhamdulillah ini sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi referensi juga buat saya sebagai berbagi pengalaman dari Pak Baim yang selama ini sudah bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Baim. Iya, nanti diminum dimakan. Iya.